pagi Ibu Apen. Selamat pagi Bu. Ya, makasih Ibu bisa hadir di sini ya Bu ya. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Sehat Bu. Oke, terima kasih Ibu dalam keadaan sehat sekarang. Baik, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai tahap ketiga pada kegiatan supervisi coaching akademik, di mana pada saat itu kita sudah melakukan pra-observasi, juga kita sudah melakukan observasi di dalam kelas. Ya. Pada praktik coaching hari yang lalu, ya, di pra-observasi dan juga pada saat observasi, kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan observasi di kelas saat itu, ya, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Begitu ya Bu? Iya. Baik, kita sekarang ngobrolnya santai aja Bu ya. Sehingga kita tidak ada kaku dan tujuan kita bisa tercapai nantinya. Oke. Kegiatan percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan, ya, yang sudah saya observasi. Kemudian rencana aksi pengembangan diri yang akan Ibu lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik mengajar yang kemarin itu. Ya, kalau perasaan saya Bu, ya senang karena saya lihat anak-anak saya antusias dengan apa yang saya sampaikan. Itu. Jadi suasana kelas hidup, saya juga jadi lebih semangat. Oke, iya betul Ibu ya. Saya juga memperhatikan Ibu sewaktu memberikan pembelajaran karena sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan media yang lengkap, ya, dan juga Ibu membuat tes awal dengan adanya kuisis ya, yang sangat menarik, ya. Kemudian ada juga LKPD yang lengkap, saya lihat, dengan media pembelajaran yang bervariasi, ya Bu ya. Jadi saya juga sewaktu mengamati Ibu mengajar, saya senang, ya, ikut saya senang melihat peristiwa Ibu mengajar, ya. Lalu kalau boleh saya tahu Ibu, dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di modul ajar, seperti apakah dalam pelaksanaan pembelajaran? Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan sudah tercapai Bu? Kalau menurut saya sudah Bu, karena dibuktikan dari tes akhir yang kami lakukan. Kalau boleh saya tahu Ibu, berapa persen ketercapaiannya? Dari hasil tes asesmen akhirnya itu 90%. 90% ya. Berarti sudah sesuai dengan target yang sudah kita harapkan sewaktu kita pra-observasi ya. Oke, terima kasih Bu. Hal ini ditandai dengan sudah meningkatnya rasa percaya diri siswa juga, kemudian keaktifan mereka juga sangat aktif dan senang juga mereka melakukan pembelajaran Bu. Ya, dan juga Ibu perhatikan dari hasil tes tersebut. Kemudian menurut Ibu, bagaimana kilas balik dari pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, dan bagaimana yang perlu ditingkatkan? Masih adakah Ibu yang ingin Ibu tingkatkan? Ada Bu. Ya. Kalau dari pengalaman praktik mengajar yang diobservasi Bu, kalau dari media, dari asesmen yang saya lakukan, saya rasa itu sudah cukup menarik. Tapi perlu yang saya tingkatkan adalah tetap dari diri saya, yaitu pengelolaan waktu. Jadi masih agak lewat waktunya Bu, dari mungkin karena gini Bu, ketika waktunya lewat itu pada saat kami melakukan tes akhir itu saya buat melalui semacam games gitu. Jadi mungkin saking antusias, saking jadi waktu terlewat gitu. Jadi tetap
Yang pertama adalah pengelolaan waktu, kemudian yang kedua menjadi tantangan bagi saya itu Bu, karena saya lihat antusiasme anak-anak saya, jadi apalagi ya untuk kedepannya yang lebih biar lebih seru, apalagi ya gitu, mungkin belajar untuk lebih lagi kedepannya supaya pembelajarannya beragam. Nanti kalau saya buat games yang kemarin saya buat lagi, udah pernah gitu kira-kira. Oke, sangat luar biasa Ibu, sudah sangat bagus pada saat pembelajaran yang saya observasi. Tapi Ibu masih ingin meningkatkan dan membuat lagi bervariasi sehingga siswa itu tetap semangat, ya. Di pengelolaan waktu memang itu biasanya dialami oleh guru yang semangat, bisa sampai kurang waktunya. Nah, apalagi karena Ibu membuat games itu, ya. Jadi siswa kita masih di tahap belajar untuk mempelajari game seperti itu, tapi mereka juga sangat antusias saya lihat. Ya. Jadi terima kasih Ibu, ada rencana Ibu selalu membuat pembelajaran yang bervariasi supaya meningkatkan semangat belajar siswa lagi ya. Lalu kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan Ibu terkait pencapaian untuk keberpihakan terhadap murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, tindak lanjutnya ya saya harus belajar lebih lagi Bu untuk meningkatkan mungkin sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, tapi kalau menurut saya itu belum mencakup semua kebutuhan murid. Jadi saya harus belajar lebih lagi, baik dari seminar, workshop, ataupun dari PMM, belajar mandiri, itu mungkin supaya meningkatkan pengetahuan bagaimana sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga saya bisa menerapkannya di kelas saya. Oke, terima kasih Bu. Ibu tetap selalu berusaha untuk meningkatkan pembelajaran Ibu lagi, baik dari PMM, dari MGP atau dari media-media yang lain ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Ibu, bagaimana tentang fokus perilaku yang Ibu targetkan hari itu? Iya, ketika saya mengajar di kelas itu ada 3 tanda fokus perilaku itu, saya rasa itu semua sudah saya laksanakan. Yang pertama adalah saya sudah menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana sih keyakinan kelas kita itu, apa saja, bagian mana yang sudah dilaksanakan, bagian mana yang belum. Jadi sudah kita gali. Terus kenapa kalau ada yang menjawab yang ini belum saya laksanakan, mengapa gitu. Jadi kemudian saya sudah memberikan apresiasi, baik tepuk tangan dan hanya sekedar ucapan ketika siswa atau murid itu sudah menjawab dengan benar atau menjawab kurang atau salah gitu. Jadi ada tingkatannya bagaimana memberikan penguatan. Nah, untuk yang ketiga, teknik fokus perilaku yang ketiga adalah semacam restitusi. Jadi kalau menurut saya Bu, untuk restitusi itu tidak harus dengan masalah yang besar. Jadi contoh dalam kelas, ketika kita sudah ini ada masalah kecil, diambil si A pulpen saya Bu. Nah itu, di situ saya rasa bisa juga dimasukkan bagaimana sih restitusi itu, walaupun langkahnya ya seadanya. Jadi saya tanya, siapa yang mengambil? Saya ambil dua-dua sambil belajar yang lain gitu. Jadi si ini diambil karena apa? Begini, yang meminjamnya saya Bu. Tanya, ada kok kasih tahu? Enggak Bu. Salah enggak yang kau lakukan? Ya sih Bu. Terus sekarang apa? Saya kembalikan. Boleh saya pinjam Bu? Boleh, tapi harus memberikan gitu. Kalau menurut saya sih Bu, iya. udah termasuk restitusi sih Bu gitu. Iya, itulah yang disebut dengan restitusi sederhana ya Bu ya. Iya. Jadi kita juga memang melakukan restitusi dan konsekuensi ini tergantung kepada situasi di kelas pada saat itu Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu sudah melakukan seluruh target perilaku yang sudah Ibu rencanakan. Semoga Ibu bisa selalu melakukan itu di dalam kelas, dan kalau boleh saya
saya sebagai kepala sekolah mengharapkan Ibu berbagi ke teman-teman sehingga seluruh guru yang ada di sekolah kita ini bisa melakukan apa hal yang sudah Ibu lakukan di kelas yang bisa menyenangkan pembelajarannya. Secara khusus adalah pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima Oke, kasih, Bu. sukses selalu Bu.